Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 1 Wajah. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini di ruang perpustakaan dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Bapak Ibu, jadi salah satu materi yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak, tepatnya di modul 1.4, itu ada materi tentang budaya positif. Dan kemudian saya diberi tugas untuk mendiseminasikan atau menyebarkan pemahaman ini kepada Bapak Ibu guru karyawan di sekolah, sebagaimana dulu yang pernah disampaikan oleh Ibu Siti Aminah. Dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat dan sukses Bu, karena sudah menjadi guru penggerak yang sesungguhnya. Mudah-mudahan mohon doa restunya dari Bapak Ibu guru semuanya. Saya juga nanti akan mengikuti jejak Bu Siti. Jadi kalau sekarang saya CGP, calon guru penggerak, C-nya masih menempel di saya, kalau di situ sudah C-nya sudah hilang, sudah guru penggerak. Sekali lagi mohon doa restu agar nanti perjalanan saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Terima kasih atas doa restu dari kalian semuanya. Baik, materi yang hari ini ingin saya sampaikan adalah yang pertama tentang disiplin positif, kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku dari manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian ada segitiga restitusi, dan ada keyakinan kelas. Nanti saya sampaikan secara urut beberapa materi ini, mulai dari disiplin positif sampai keyakinan kelas. Bapak Ibu, sebelumnya ada pertanyaan pemantik. Kira-kira pandangan semua setuju tidak dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju dengan pernyataan ini? Bebas, bisa berpendapat bebas. Setuju dengan pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Oke. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu juga dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju semuanya? Jangan ragu-ragu. Setuju ya? Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Ini pertanyaan pemantik dari diskusi kita, diseminasi kita siang hari ini. Nanti mudah-mudahan pertanyaan pemantik ini kita temukan jawaban setelah kita membahas materi-materi berikutnya. Kita simpan dulu pertanyaan ini. Oke, berikut kita mulai dari yang pertama. Bapak Ibu guru karyawan, ketika mendengar istilah disiplin, kita kan sering ya mendengar istilah disiplin. Ini kita tambah dengan disiplin positif. Itu kira-kira artinya apa? Kalau kita lihat dari bahasa Latin, itu disiplin itu berasal dari kata disiplina, itu yang artinya belajar. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun pada kenyataannya sering disiplin itu berubah makna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya ketika orang itu patuh mungkin terhadap aturan, terhadap norma yang ada, itu kita sering menyebut dia anak disiplin, orang yang disiplin karena taat dengan peraturan, karena patuh dengan peraturan. Kecenderungan umum juga menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, gitu kan? Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Awalnya saya ketika mengikuti program guru penggerak ini, waktu itu ditanya oleh fasilitator makna dari disiplin. Waktu itu dengan PD-nya saya menjawab, ya disiplin itu orang yang taat atau patuh terhadap peraturan, terhadap norma yang berlaku, itu disiplin.
Ternyata jawaban saya kurang tepat. Ternyata disiplin itu artinya adalah belajar secara bahasa dari bahasa Latin. Dan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Artinya disiplin itu tidak identik dengan sesuatu yang nggak nyaman, orang terpaksa, tidak. Justru dengan disiplin itu orang akan bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya. Karena disiplin secara bahasa artinya adalah belajar. Oke, ini disiplin namanya kita sebut dengan disiplin positif. Berikutnya, ini ada coba ada sebuah pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol diri? Nah, ini ada sebuah gambar apa, Bapak Ibu? Kepala tangan. Jadi kegiatan kepala tangan. Kita andaikan ada si A dan si B, Anda dan teman Anda. Kemudian sobatlah, ini dibayangkan saja begitu. Sobatlah secari kertas kecil, kemudian di kertas kecil itu tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi tulis apa itu yang kira-kira sangat berharga dalam kehidupan Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Setelah ditulis dari sesuatu yang berharga di kertas itu, dia apa? Dimasukkan di kepala seperti gambar itu. Kita simpan rapat-rapat, gitu kan? Setelah itu kita minta ke teman, yaitu si B dalam hal ini, mencoba untuk apa ya? Dipersilakan untuk membuka kepala tangan kita. Terserah si B itu teman kita mau apa, membujuk, merayu, atau kita diiming-imingi apa biasanya hadiah, gitu kan? Hadiah atau bonus yang besar, asal kita mau mencoba, gitu kan? Boleh juga keluar misalnya, buka kalau dibuka misalnya gini sebagainya. Kita diiming macam-macam sama teman kita. Sementara sekali lagi yang ada di dalam kepala tangan kita adalah sesuatu yang sangat berharga atau benda yang sangat berharga dalam kehidupan. Apa yang terjadi? Coba saya minta beberapa yang berpendapat. Nah, sekarang bayangkan bahwa sesuatu yang berharga sudah ada di dalam kepala tangan kita. Oh, yang berpendapat, kira-kira kalau dibujuk, dirayu, terus disuap agar kita membuka tangan itu, kira-kira mau apa tidak? Apa yang terjadi? Siapa yang berpendapat? Oke, bisa silakan. Gimana? Apa yang bisa lakukan? Tergantung dari kita sendiri. Iya. Kalau kita mau tergoda dengan bujukannya, itu bisa jadi kita Bisa jadi jadi. keluarnya ada di diri kita sendiri. Oke, siap. Oke. Jadi tergantung kita bisa nggak mempertahankan itu. Ya. Kalau kita terbujuk dengan tergoda, apalagi iming-imingnya sangat besar, gitu kan? Bisa jadi kita membuka. Nah, oke. Satu lagi barangkali monggo yang berpendapat. Ya, Mas Asep, barangkali gimana? Kalau sampai dibujuk, dirayu, gitu kan? Jadi kalau seperti ini itu betul kata Bu Cika, semuanya itu terkontrolnya dari diri sendiri. Iya. Apa yang kita lakukan, misalnya kalau kita memang mau menyerahkan, ya sudah itu kontrolnya dari diri sendiri. Kalau tidak ya tidak diserahkan. Jadi semuanya tergantung diri sendiri awalnya. Ya, siap. Berikut kita lihat sekarang ini. Ada teori kontrol memang. Itu yang kemudian dipopulerkan oleh Dr. William Glasser Calon. Ada kemudian perubahan paradigma dari stimulus respon. Ini yang barangkali selama ini kita sering dengar ya, stimulus respon. Ada perubahan paradigma dari itu ke teori kontrol. Nah, itu tadi yang apa tadi? Yang kepala tangan itu berkaitan atau berhubungan dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Sekian jawaban dari Ibu Cica, Mas Asep, dan mungkin Bapak Ibu guru yang lain. Yang memiliki kontrol itu adalah siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Kalau kita memang kuat mempertahankan itu ya tidak akan terbuka, walaupun banyak godaan, walaupun banyak iming-iming dari orang lain. Ini perubahan paradigmanya. Jadi stimulus respon kita lihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrolnya
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Kalau dari kontrol tidak, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun tadi diiming-iming itu, karena memang kontrol itu ada di kita, tidak bisa kita mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang, gitu ya. Tidak ada kemudian kalah ataupun gagal. Ini perubahan dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol, gitu. Maka yang terbaik untuk mendidik disiplin anak antara stimulus respon dengan teori kontrol, teori kontrol. Oke. Baik, berikutnya. Setiap manusia ketika berperilaku itu ada apa ya? Ada alasan, ada maksudnya. Ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang berperilaku itu karena agar tidak dihukum, untuk menghindari ketidaknyamanan. Sehingga dalam benaknya, dalam hatinya itu ada pertanyaan, apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tentunya dia akan mendapat hukuman. Itu motivasinya itu dari apa? Dari luar. Dia melakukan itu karena takut akan hukuman. Tentunya begini, takut akan kena hukuman, sehingga dia melakukan itu. Kita sebut dengan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dalam benaknya, dalam hatinya ada pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ini pun juga kita sebut motivasinya apa? Eksternal. Dia melakukannya karena ingin mendapat imbalan dari orang lain atau imbalan dari institusi atau lembaga. Nah, ini yang ketiga yang ideal, yaitu motivasi yang internal, yang itu bersumber dari diri kita sendiri. Ini yang kemudian menjadi tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, disiplin kontrol diri. Dalam benaknya ada pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa yang tidak saya lakukan. Artinya dia melakukan itu karena memang motivasi internal, muncul dari dirinya, tidak karena takut hukuman, tidak karena ada penghargaan dan lain sebagainya. Ini teori motivasi perilaku manusia. Kemudian berikut di secara urut tadi ya yang saya sampaikan adalah kebutuhan dasar manusia. Ada manusia itu butuh yang pertama apa? Untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan, ingin kasih sayang dan merasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini setiap manusia punya kebutuhan dasar ini, termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita termasuk peserta didik kita. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, berikut 5 posisi kontrol guru. Oke, misal ada anak yang melakukan kesalahan, itu paling tidak ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, bisa jadi orang itu menjadi penghukum. Penghukum itu biasanya, mohon maaf, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Guru bisa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Mungkin tanya begitu ya, karena jadi berarti tak begitu bisa jadi gimana? Atau saya praktekkan. Ya sudah biasa lah gimana ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini kata-kata dari seorang, mohon maaf, seorang penghukum. Hasilnya apa kalau begitu? Bisa memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong.
kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid bisa berkata begini, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Itu dampak kepada murid. Berikutnya juga dampak bagi murid mengulangi kesalahan. Karena itu tadi paling nanti juga marah-marah lagi, gitu kan? Membuat kesalahan, marah lagi dan seterusnya. Ini posisi yang pertama, yaitu sebagai penghukum identitas gagal, kategori identitas gagal, kontrol dari luar. Kemudian posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya tidak begini. Ibu kecewa dengan kamu, mestinya tadi begini. Itu kan membuat orang lain atau murid kita itu merasa bersalah kan? Merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres dan sebagainya. Itu kan membuat orang lain merasa bersalah ketika kita mengatakan seperti itu. Hasil menyembunyikan, menyangkal, berbohong, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, ya. Murid akan berkata maafkan saya. Kemudian dampak bagi murid adalah murid bisa merasa rendah diri karena dia merasa tadi sudah berbuat salah. Ini posisi kontrol yang kedua. Yang ketiga ada posisi menjadi seorang teman. Seorang teman itu biasanya dari nada itu kan tentunya berbeda dengan penghukum, juga dengan membuat orang merasa bersalah. Guru membuat alasan-alasan untuk muridnya bisa jadi ini yang dikatakan, ayolah lakukan ini. Nadanya biasa, tidak sampai emosi dan berada tinggi. Ayolah lakukan itu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi ini posisi sebagai teman. Tapi hasilnya ketergantungan. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu pernah ternyata begitu. Tapi dampak kepada murid kita lihat lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada kita kalau kita berposisi sebagai teman. Pemantau kan, ya, tim pemantau, menghitung dan mengukur segala sesuatu itu dikaitkan dengan peraturan yang ada. Menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, ya sudah, tidak ada kontrol, ya sudah. Kemudian murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak tinta yang saya harus tulis, berapa halaman yang harus saya tulis. Bapak murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Bapak Ibu, dari posisi yang pertama sampai yang keempat ini kontrolnya tetap dari luar. Itu kontrol dari luar, gitu kan? Pembuku, pembuat orang pengusaha bersama teman dan remaja. Yang paling ideal adalah posisi yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Karena ini adalah kontrol diri yang kemudian motivasinya adalah motivasi internal. Guru berbuat melakukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya bisa memuaskan pribadi. Kemudian seterusnya sampai dampak kepada murid ketika kita menjadi posisi manajer adalah mengevaluasi diri, bagaimana dia akan memperbaiki, caranya gimana dia tidak berulang. Nanti di belakang ada istilah segitiga restitusi ketika ada anak bermasalah, setelah itu bermasalah, kita selesaikan dengan istilah segitiga restitusi. Oke, ini. Nah, itu yang tadi saya singgung. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi nanti bisa kita coba ketika ada murid yang berbuat salah. Apakah dia terlambat, apakah dia berkata kotor, apakah dia jahil kepada teman. Nah, segitiga restitusi ini nanti bisa kita coba karena restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mencari solusi bersama-sama dengan bapak ibu. Ini juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ini menjadi tujuan mulia
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Dalam restitusi ini ada istilah segitiga tadi. Jadi gambarnya segitiga. Ketika ada murid kita, setelah didik kita bermasalah, langkah pertama kita stabilkan identitas itu. Menstabilkan identitas itu langkah yang pertama. Menstabilkan identitas. Misalnya kita bisa berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dia stabil dulu. Tidak langsung kita berposisi sebagai memaaf dari pembuku atau membuat orang merasa bersalah, gitu kan? Apalagi pembuku gitu kan, teman. Tapi yang paling baik ini adalah posisi yang kelima tadi. Jadi posisi manajer itu menggunakan segitiga restitusi ketika memperbaiki kesalahan, memperbaiki masalah yang terjadi pada murid kita. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, validasi kebutuhan. Kamu misalnya ada pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi segitiga restitusi itu langkahnya ada tiga itu. Sekali lagi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Lebih jelas ini Bapak Ibu. Ini yang langkah pertama tadi ya, menstabilkan identitas. Ini tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Ini tujuan dari menstabilkan identitas. Nah, ini lebih jelas lagi. Guru berkata misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan seterusnya sampai kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada murid ketika berbuat salah yang masuk kategori menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua tadi, validasi kebutuhan. Ini tujuannya adalah membantu siswa mengenali basic need ya, atau kebutuhan dasar ya, yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need tadi itu, yang 5 kebutuhan manusia. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya apa? Power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Ini ada guru bahasa Inggris saya agak sungkan kalau bersalah. Oke. Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa. Kita sering ya, menghilangkan yang kedua itu. Ketika ada anak berbuat salah itu langsung biasanya kita menjadi posisi penghukum atau sebagai pemantau. Pemantau peraturannya apa, gitu kan, sanksinya apa, gitu kan. Kita kadang jarang kemudian tanya kepada siswa kita, apa ya alasan? Misalnya ada siswa terlambat gitu. Kalau alangkah lebih baik ketika misalnya kita tanya, kenapa alasan terlambat? Bisa jadi dia banyak bocor, atau bisa jadi ada juga siswa-siswi kita itu yang di rumah membantu orang tua yang kerjanya mungkin orang tua gitu, sampai larut malam gitu. Itu yang kadang kita sering lupa untuk tanya kenapa atau alasan apa murid itu berbuat salah. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Dan seterusnya sampai apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Ini validasi kebutuhan. Karena kan manusia butuh 5 tadi, 5. Setiap tindakan, setiap perilaku yang dilakukan oleh anak kita itu pasti ada alasannya. Oke, berikut tadi yang langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari konsep berinteraksi dengan orang lain. Ini tujuannya menanyakan keyakinan. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita pelajari di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Ya? Ini menanyakan keyakinan yang ada pada diri kita. Apa yang kamu rasakan? Dari kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa agama itu kita ingin mengajak anak tersebut untuk
kembali ke jalan yang benar untuk bertaubat gitu ya. Ini juga memaksakan. Tapi motivasinya adalah motivasi diri sendiri, motivasi internal yang ada dalam dirinya sendiri. Oke, berikut. Saya pernah mencoba, Bapak Ibu Guru ya, mencoba menerapkan segitiga restitusi ini ketika anak berbuat salah. Jadi waktu itu ada ini yang difoto, yang benar saya kira sudah tidak asing. Yang sebelah kanan dari saya itu ada Aisyah, itu kelas 9 kid. Sebelah kiri saya itu Fatma. Waktu itu ada kasus si siapa? Fatma ini waktu itu izin keluar kelas. Dan begitu masuk dia jahil ke Aisyah itu. Jahil ke Aisyah, apa namanya? Pulpennya itu diambil. Jahil itu, pulpennya diambil. Kemudian si Aisyah ini marah karena pulpennya diambil oleh siapa? Fatma. Saking marahnya sampai kemudian dia berkata-kata yang kasar gitu kan kepada si Fatma tersebut. Nah, ketika kita itu kan sebuah kasus ya, sebuah masalah yang kita selesaikan. Nah, waktu itu kita selesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi. Seperti apa hasilnya? Nanti mohon maaf kalau tidak saya tampilkan dengan durasinya lumayan. Jadi nanti kita lihat tanggapan dari siswa anak kita tadi itu yang kita terapkan dengan segitiga restitusi. Ini saya di link ini aja. Kita videonya ya. Ini kasusnya tadi, ilustrasi kasusnya sudah tak sampaikan. Ini kasusnya Fatma ya, yang mengganggu Aisyah sedang mengerjakan. Iya, Mas Boris diambil pulpennya. Assalamualaikum. Nah, ini waktu itu kita panggil apa ini? Fatma ya. Ini tentunya belum ideal, waktu itu mencoba. Jadi ketika lesson tadi mulai dari yang langkah pertama dan sampai yang mengajar keyakinan kita tetap sampaikan kepada si Fatma. Dan seterusnya sampai setelah itu kita panggil siapa? Yang tadi yang kedua Aisyah juga kita panggil. Aisyah kita panggil. Ini penyelesaian kasus yang kedua. Saya singkat dan maaf ya. Penyelesaian kasus kedua, Aisyah yang berkata kasar saat diganggu Fatma sedang mengerjakan. Orang itu siapa yang Aisyah? Sekarang masuk Aisyah sekarang ya. Ini kira-kira posisinya apa yang kalau bahasa seperti itu? Ini sama ya, kita terapkan segitiga restitusi setelah 3 langkah tadi. Lalu dengan kata-kata Oke, terusnya sampai kita lihat tanggapan siswa ya. Kita menerapkan segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Nurul Maulida dari kelas 9G ingin menyampaikan tanggapan saya terhadap penyelesaian masalah tadi. Saya cukup senang dengan penyelesaian masalah tadi karena dapat menggunakan cara yang baik, menggunakan cara kepala dingin tanpa ada kekerasan di lingkungan. Saya berharap kedepannya saya menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggapan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah binti Madani dari kelas 9B akan menyampaikan pendapat saya tentang masalah saya bersama Fatma. Dari masalah tersebut, saya sangat senang karena bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan juga saya bisa mengetahui kesalahan saya sehingga keesokannya saya bisa memperbaiki perilaku dan sikap saya yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu contoh nanti bisa mencoba ya penerapan segitiga restitusi
institusi ini ketika ada anak kita yang bermasalah. Hasilnya seperti apa? Ya nanti kita tunggu komentar atau tanggapan dari anak kita. Tapi pada prinsipnya setiap ada masalah, setiap ada kasus, ketika kita selesaikan dengan apa tadi kalau bahasa fatnya tadi dengan kepala dingin, insya Allah akan berbuah kan hasil yang positif. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu. Ada yang ada sebuah pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Jadi keyakinan kelas istilah di dalam program guru penggerak. Jadi memang menggunakan istilah keyakinan kelas, bukan peraturan. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda? Anak-anak itu kan sering ya, kalau saya ingat ketika Bu Rima jadi pembina Pacar tidak mengingatkan anak-anak untuk memakai helm. Tapi kan, mohon maaf, ada saja kan anak bahkan banyak yang tidak memakai helm. Itu kira-kira kenapa? Karena yang dipakai adalah peraturan tidak yakin dengan isi peraturan tersebut. Padahal peraturan tersebut menginginkan apa? Keselamatan, kemudian menghindari kecelakaan dan sebagainya. Keselamatan ya. Keselamatan itu yang kita istilahnya dengan istilah keyakinan yang jelas. Ketika anak yakin bahwa ketika memakai helm itu dalam rangka keselamatan, ya pasti anak bisa memakai. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Peraturannya itu. Tapi sebenarnya masuk dari peraturan kita. Kalau dari keselamatan, kalau ini, bagus kesehatan. Kesehatan itu yang kemudian menjadi keyakinan kita, keyakinan diri sendiri. Kalau di kelas ya keyakinan, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya, keyakinan kelasnya kira-kira apa? Keyakinan datang tepat waktu, disiplin. Jadi untuk mendukung motivasi dalam diri sendiri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi nanti di kelas ini sepertinya Bu Siti sudah menerapkan itu. Jadi di kelas 9H itu bunyinya sudah keyakinan kelas. Jadi bisa dilihat dari redaksi tidak kemudian berisi tentang peraturan-peraturan yang ada, tapi lebih ke isi dari peraturan-peraturan tersebut yang kemudian kita silakan dengan keyakinan. Baik, Bapak Ibu, ini kesimpulan kita diskusi hari ini. Disiplin positif, teori kontrol, teori pilihannya tadi yang saya sampaikan dikembangkan oleh Dr. William Joseph. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bagaimana tadi yang di kepala kanan itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Itu nanti kita kaitkan dengan teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan seterusnya. Kemudian 5 posisi kontrol dulu tadi, yang ada 5. Yang paling ideal tentunya adalah yang kelima, yaitu sebagai manajer. Seorang manajer ketika menyelesaikan kasus atau masalah menggunakan segitiga restitusi. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang ada 5: penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan. Bapak Ibu, demikian materi diseminasi yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jadi untuk menerapkan memang butuh kerjasama, butuh usaha, juga butuh keyakinan bahwa hal ini kalau kita terapkan insya Allah nanti berbuah hal-hal yang positif pada anak-anak kita, dan kita berharap potensi yang ada pada anak-anak kita itu nanti bisa berkembang sesuai yang kita harapkan bersama. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.